Halo teman-teman, selamat datang kembali di seri kuliah online tentang kajian budaya. Nah, hari ini kita akan membahas sesuatu yang berbeda dengan yang sebelumnya ya. Pada video sebelumnya kemarin kan kita belajar tentang teknologi dan budaya, di mana pembahasannya makin rumit karena perkembangan teknologi makin cepat. Tapi kalau kali ini percayalah lebih sederhana pembahasannya. Kita akan membahas mengenai mitos dan cerita, sesuatu yang sering kali kita anggap remeh, tapi sebenarnya punya kekuatan yang besar dalam kebudayaan. Nah, diakui atau tidak teman-teman, kita semua itu begitu terikat dengan kisah-kisah yang kita dengar sejak kecil. Mitos, legenda, dan bahkan cerita fiksi modern yang sudah kita baca ketika kita dewasa punya pengaruh yang begitu besar pada kehidupan kita sehari-hari. Kalau waktu kecil misalnya kita mendengar kisah-kisah para dewa, semakin besar kita masih menjadi seorang anak, kita mendengar kisah tentang superhero, dan kemudian kita beranjak dewasa, kita mendengar kisah-kisah yang backgroundnya biasanya adalah sejarah. Nah, dalam video ini kita akan mengupas bagaimana narasi dan mitos itu bisa punya kekuatan dan bekerja di dalam budaya. Kita juga akan bicara mengenai bagaimana kita mempercayai apa yang dipaparkan oleh narasi atau mitos, dan bagaimana narasi dan mitos atau cerita dan mitos itu membentuk identitas kita sebagai manusia. Nah, kita mulai dulu dari sejauh mana sebenarnya sih kekuatan mitos atau narasi atau cerita itu. Teman-teman, sejak zaman dahulu manusia selalu hidup dalam cerita. Bahkan sebelum ada tulisan, nenek moyang kita sudah menceritakan kisah-kisah dari mulut ke mulut. Digambarkan biasanya orang bijaksana yang sudah sepuh, yang sudah tua, dia bercerita kepada anak-anak muda di api unggun. Dia bercerita tentang para dewa, tentang monster, tentang petualangan para pahlawan-pahlawan lokal yang ada di setiap daerah. Nah, dan tidak boleh dipungkiri ya, karena kita sendiri kadang terobsesi oleh cerita-cerita masa lalu dari leluhur itu. Bahkan sampai hari ini kisah-kisah itu tetap masih terulang, meskipun tidak semua dari kita sungguh mengingatnya. Tetapi kisah misalnya yang paling kentara adalah kisah-kisah yang horrible, yang horor ya, atau kisah-kisah mengenai sopan santun itu bagaimana, adab itu bagaimana, kualat itu bagaimana. Nah, itu semua diproduksi dari generasi ke generasi. Pertanyaannya kok bisa begitu? Maaf. Menurut para ahli, otak manusia ini, otak kita ini memang dirancang untuk berpikir dalam bentuk narasi. Kita memang kemudian lebih mudah mengingat cerita daripada ketika kita harus mengingat fakta. Contohnya saya ya, yang tinggal di Yogyakarta, Gunung Merapi, entitas Gunung Merapi atau Laut Parangtritis Laut Selatan, faktanya bagaimana, saya justru tidak terlalu mengerti. Kapan usia gunung itu bagaimana, dulunya gunung itu apa, laut itu bagaimana, kenapa banyak orang yang tenggelam di sana. Tapi yang saya ingat bahwa bersopan santunlah ketika mengunjungi Kaliurang atau Gunung Merapi atau Parangtritis di Laut Selatan. Kita memang lebih mudah mengingat cerita daripada fakta. Itu misalnya, mana yang teman-teman lebih mudah ingat misalnya ya. Ini kita pakai contoh yang lebih internasional ya. Apakah teman-teman mengingat Albert Einstein sebagai orang yang menemukan teori relativitas pada tahun 1905, atau Einstein
yang adalah seorang anak yang ketika sekolah dianggap gagal, dimarahin gurunya, dihukum gurunya, akhirnya berhasil menemukan teori yang mengubah cara manusia melihat alam semesta. Lihat, kisah kedua jauh lebih melekat dalam ingatan kita, karena di situ ada unsur drama, ada unsur perjuangan Einstein, dan ada perubahan kontras dari anak yang waktu sekolah gagal menjadi orang yang paling jenius di dunia. Semua elemen itu membentuk narasi yang menarik. Nah, itulah cerita, itulah narasi. Lalu apa itu mitos? Kenapa sampai hari ini banyak orang, termasuk saya, masih mempercayai mitos, meski sudah berusaha rasional sekalipun? Teman-teman, mitos bukan sekedar cerita kuno, cerita masa lalu tentang dewa-dewa atau pahlawan-pahlawan supranatural. Mitos itu adalah narasi. Narasi yang bagaimana? Narasi yang memberi makna pada kehidupan manusia. Nah, makna inilah yang harus digarisbawahi. Karena makna ini yang nanti diturunkan pada kita menjadi nilai, menjadi tuntunan perilaku dan cara berpikir kita dalam kebudayaan kita. Sehingga nanti makna ini juga digunakan untuk menjelaskan hal-hal yang sulit dipahami rasio manusia. Misalnya mengenai penciptaan, bencana, kepahlawanan, dan belakangan juga nasionalisme. Misalnya begini, dalam mitos penciptaan, semua budaya punya cerita yang sama, teman-teman, tentang asal-usul manusia. Meskipun berbeda kisahnya, tapi paling enggak semuanya punya cerita mengenai asal-usul manusia atau penciptaan manusia, hewan, dan bumi ini. Dan setiap budaya punya legenda tentang pahlawan-pahlawannya yang berani menghadapi tantangan dan menjadi sosok yang awalnya lemah, kalah, kemudian menjadi kuat. Nah, kemudian kalau diperhatikan, nasionalisme pun bisa menjadi mitos. Coba perhatikan, setiap negara, ya Indonesia, ya bahkan Amerika, punya cerita tentang bagaimana mereka merdeka atau bagaimana mereka berdiri sebagai sebuah negara dan mengapa rakyatnya harus bersatu padu menjaga negara. Nah, itulah mitos. Tidak seluruh dari cerita itu adalah kebenaran faktual dan berbasis fakta, tapi tetap dijadikan pegangan. Bahkan lambang negara kita, burung Garuda, burungnya sendiri dalam kajian biologi tidak ada, tapi sebagai burung mitos. Nah, pertanyaannya, apakah mitos memang berasal dari masa lalu? Tidak ada mitos yang diciptakan atau di-create pada masa ini. Jawabnya tidak. Di era modern, mitos masih diproduksi meski dalam berbagai macam bentuknya. Contohnya, kalau teman-teman sering melihat kisah-kisah superhero tentang Superman dan Batman, itu kan versi modern dari mitos kepahlawanan ya. Atau misalnya teman-teman ke toko buku melihat ada buku tertulis kisah sukses miliarder, orang sukses dari nol. Itu seringkali itu diceritakan, oke, orangnya ada, miliardernya ada, mungkin juga kecilnya memang miskin, tapi cara penceritaan orang ini itu seperti mitos, yaitu bagaimana dia berjuang melawan rintangan dan akhirnya menjadi menang dan menjadi orang kaya. Bahkan presiden pun kita mitoskan. Bukankah itu semua adalah mitos-mitos modern ya? Lagi misalnya tentang teori konspirasi. Apakah bumi ini datar, ada alien yang mengatur kita? Tidak ada bukti faktualnya, tidak ada faktanya. Ya fakta ada, tapi itu dibuat-buat supaya menjadi pembenaran. Itu semua kan bisa dianggap ya teman-teman sebagai mitos modern.
yang memberikan penjelasan atas kejadian dunia yang kompleks yang tidak bisa segera kita berikan penjelasan. Jadi mitos bukan tentang benar atau salah, tapi tentang bagaimana manusia mencari makna dari peristiwa yang dia hadapi, lebih tepatnya dari hidupnya itu sendiri. Nah, jika mitos adalah kisah yang membentuk makna dalam kehidupan, pertanyaannya kemudian, bagaimana dengan cerita yang kita konsumsi sehari-hari? Cerita loh ya, bukan mitos, cerita. Di era modern ini, cerita itu tidak hanya terbatas dalam mitos atau legenda, tetapi juga cerita atau narasi dalam film, dalam novel, dalam iklan, dan bahkan dalam politik. Misalnya, pernahkah teman-teman memperhatikan kalau semua film-film yang kita lihat itu mengikuti pola yang sama dengan mitos? Polanya adalah misalnya film tentang perjalanan pahlawan, misalnya perjalanan seseorang yang mengalami kepahitan dalam hidupnya, lalu dia akan bangkit, jatuh lagi, kemudian bangkit lagi, dan akhirnya menang. Konsep-konsep seperti ini kan konsep yang sama dengan mitos, cuman direka ulang dalam penceritaan dan gaya visual yang berbeda. Strukturnya biasanya sama kok teman-teman. Misalnya begini, tokoh utama memulai perjalanan, kemudian dia akan menghadapi tantangan besar. Setelah tantangan besar itu, dia kemudian berubah dan tumbuh menjadi sosok yang lebih kuat. Kan gitu tuh. Nanti dia akan kembali lagi ke dunia yang dimana dia awalnya gagal, tapi karena dengan kebijaksanaan yang baru dia akhirnya berhasil. Formula semacam itu bisa kita lihat di banyak film populer, mau mulai dari film Star Wars atau film anak-anak The Lion King, atau bahkan dalam novel, dalam game, video game, Lord of the Ring, Chronicle of Narnia. Polanya sama. Nah, kenapa struktur semacam itu tadi, formula itu tadi begitu efektif? Karena dalam struktur itu tercerminkan bagaimana perjuangan manusia dalam kehidupan nyata, dan bukankah hidup kita juga seperti itu ceritanya? Kita seperti merasa hidup dalam sebuah cerita, di mana kita adalah tokoh utamanya. Oke, itu. Nah, tapi teman-teman, yang menarik adalah narasi atau cerita itu tidak selalu bersifat netral. Maksudnya begini. Dalam banyak kasus, cerita itu digunakan untuk mengontrol dan mempengaruhi orang. Maka ada istilah, kalau kamu ingin jadi penguasa, pintarlah menjadi terampilah sebagai seorang storyteller. Kuasailah storytelling, keterampilannya bercerita, dan Anda akan berkuasa. Kenapa? Karena propaganda politik yang hebat adalah propaganda yang mampu menarasikan heroisme atau pahlawan, sekaligus mendeskripsikan, memframing penjahat sebagai yang ada sebagai lawan politiknya gitu. Misalnya propaganda politik, saya memilih tokoh X gitu. Nanti kita harus bangun narasi sehebat mungkin supaya X ini menjadi tokoh utama yang hero, yang heroik, melawan Y, lawan politiknya yang mungkin sebenarnya orang baik, tapi dibuat menjadi sosok yang jahat, sosok yang penipu, sosok yang culas, dan sebagainya. Tapi di sisi yang lain, dari pendukung yang Y, propagandanya dibalik. Y-nya menjadi hero, X-nya menjadi sosok yang mirip nenek sihir dalam cerita Nirmala majalah Bubu. Nah, itu propaganda politik. Cerita juga bisa kita lihat, cerita yang mengandung kekuasaan atau cerita yang fungsinya untuk menaklukkan orang itu dalam iklan. Coba lihat bagaimana produk diceritakan bisa mengubah hidup kita semua yang melihatnya.
kita bisa naik satu atau dua level lebih tinggi ketika menggunakan shampoo merek titik-titik atau minum kopi merek titik-titik. Dan seolah-olah kita bukan orang biasa ketika kita menggunakan mobil merek titik-titik. Selain itu, di media sosial juga seringkali memperkuat narasi tertentu. Agar apa? Agar kita percaya pada satu sudut pandang saja. Media sosial itu digunakan oleh kaum agama juga untuk begitu, menjelekkan kaum yang non-agama. Sebaliknya, kaum liberal atau kaum komunis, sosialis, atau kaum rasional menguatkan narasinya untuk menjelekkan kaum agama. Hanya itu saja akhirnya perkaranya. Maka jangan heran ketika kalau dalam sejarah teman-teman melihat ada perang dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet, ini dipenuhi dengan narasi baik versus jahat, between good and evil. Ya tergantung dari siapa yang membuat. Kalau Amerika yang buat, ya jelas Rusia ini penjahatnya. Amerika yang diwakili oleh Rambo menjadi orang baiknya. Dibalik, dari sisi Uni Soviet adalah yang baik, Amerika adalah yang rakus. Nah, selain itu, narasi-narasi tentang kesuksesan itu sangat khas sekali ya dalam dunia kapitalisme. Orang menceritakan tentang kesuksesan seorang petani cabai, lulus S2 memilih jadi petani dan menjadi kaya raya. Kisah sukses seorang pedagang asongan, kalau dicampur dengan agama, kisah sukses seorang penjual bubur bla 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 gitu. Dengan kata lain, narasi tidak hanya mencerminkan kenyataan. Tidak hanya mencerminkan kenyataan. Narasi menciptakan kenyataan. Pertanyaannya, setelah kita mempelajari itu semua tadi, bisakah kita benar-benar berpikir di luar narasi itu? Beberapa filsuf seperti salah satunya Jean-François Lyotard berpendapat kalau kita itu memang hidup dalam meta-narasi. Apa itu meta-narasi? Meta-narasi adalah cerita besar yang membentuk cara kita melihat dunia. Dan biasanya, seringnya, kita tidak sadar adanya meta-narasi itu atau cerita besar yang membentuk kita, cara kita melihat dunia. Jadi mungkin nggak kita berpikir di luar narasi? Mungkin, tapi juga sangat amat sulit. Namun, memahami bahwa kita hidup dalam sebuah narasi itu sebenarnya juga bisa memberi kita kekuatan. Kekuatan untuk apa? Untuk memilih cerita atau narasi yang kita percayai. Jadi kita hampir tidak mungkin ya hidup di luar narasi. Tapi kalau kita tidak bisa hidup di luar narasi, setidaknya kita punya kemampuan memilih narasi. Narasi yang kita pilih untuk kita percayai. Bagaimana caranya? Pertama, sadari bahwa semua informasi yang disampaikan kepada Anda itu, sadari dulu itu semua adalah cerita. Tidak ada sebenarnya kebenaran tunggal di situ. Kemudian tanyakan, lacak, siapa yang menciptakan narasi itu dan apa tujuannya. Setelah Anda menyadari itu, cobalah buat narasi sendiri dan tentukan bagaimana Anda ingin menjalani hidup Anda. Nah, itulah perkuliahan kita hari ini, teman-teman. Bila mana ada kekurangan, silahkan ditambahkan. Kalau ada pertanyaan, silahkan ditanyakan. Terima kasih. Tetap berpikir kritis.